Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama kita ya. Tentunya Bang Heri petani Indonesia ya. Salam tani tentunya buat kawan-kawan. Nah, oke, hari ini agendanya Bang Heri sedang berada di lahan ubi jalar kita yang nanti ini sudah memasuki masa-masa panen ya. Yes, usianya sekitar 3 bulan ya, lebihnya sekitar 1 minggu kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini yang biasanya saya videokan. Nah, usia panen 3 bulan 1 minggu ini seperti ini ya kondisinya. Nah, ini kemarin yang sudah saya jabutin. Nah, ini ya varietas unggulan kita. Mantep pol ya. Ya mungkin kalau di tempat Anda apakah seperti ini? Nah, maksudnya di usia 3 bulan apakah masih ada jeda antar bedengan atau sudah gandeng ya? Kalau di tempat saya usia 3 bulan itu seperti ini. Nah, walaupun cuma segini, ini sudah waktunya kita untuk mulai panen ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada gemoy 122. Ini ada red kasdo ya, red kasdo kita. Ini ada gading dong. Ini ada juga gemoy 1 ya, yang identik dengan batang yang cuman sedikit sekali. Yes. Pokoknya walaupun sedikit daun batangnya tapi umbine ya. Ya, nanti saja dulu ya. Dilihat bareng-bareng. Nah, ini juga ada gemoy 1, 2, 3 ya. Nah, ini yang mempunyai daun kecil. Ini adalah varietas yang super. Pokoknya umbine wes di luar nalar. Akeh banget ya. Ini juga varian baru kita juga. Wes, iya saya enek nih Bang Heri sini ya. Mempunyai pupus ungu ya yang lumayan mantap untuk umbinya. Pokoknya jaminan. Nah, ini untuk yang gemoy 111. Nah, ini identik dengan umbinya yang super banyak ya. Ini yang gemoy 111 ya. Satunya jejer telu. Nah, contohnya kayak gini daun. Nanti kita sepil aja bareng-bareng ya. Sambil menantikan apa ya? Suasananya dingin ya. Alhamdulillah tadi malam Kota Ndongko ada gerimis ya. Nah, tapi sekarang ya juga lumayan masih ada mendung-mendung ini. Semoga aja ini nanti masih ada kiriman gerimis lagi ya. Ya alhamdulillah ya, pokoknya petani bersyukur banget saat adanya yang namanya air hujan datang. Perlu disyukuri. Nah, ini sebelum kita panen tak jalan-jalan dulu ngitarin ini ya. Ubi jalar saya yang semuanya siap kita panen ya. Ini adalah pelangi madu ya. Pelangi madu identik terkadang mempunyai ciri khas itu kadang diremehkan ya. Nah, mulai dari tingkat rimbunnya yang cuman sederhana dan ranting untuk umbinya pun sangat kecil, tapi untuk kualitas umbinya nanti pokoknya tak jamin mantep ya. Nah, ini menuju jenis-jenis baru lagi. Nah, ini ada madu merah ya. Madu merah kita punya juga yang kemarin sudah kita mulai kembangkan. Nah, ini madu merah adalah hasil silangan kita juga dengan ubi cilembu madu. Nah, seperti ini adalah si madu merah. Kalau yang ini adalah cilembu madu sama ini. Kalau sekilas itu hampir sama ya. Bentuk daun, besar daun, cuman bagian umbinya yang berbeda. Yaitu kalau yang madu merah mempunyai kulit warna merah, dalamnya adalah oranye. Tapi kalau ubi cilembu madu kulitnya kekuningan, bagian dalam kuning, ada kombinasinya. Yes, sekilas ngono dulu ya. Ini ada varietas baru juga yang saya kembangkan. Nah, ini mempunyai mirip gading dong ya umbinya, tapi batang daunnya ini berbeda ya. Bedanya pupusnya adalah agak keunguan dan mempunyai lebih kecil ya. Tapi kalau secara menyeluruh garis besarnya ya karo gading dong itu hampir sama ya. Tapi bedanya ini lebih rimbun dibanding ubi jalar gading dong. Tapi untuk kualitas umbinya ya. Ini sepil nanti bareng-bareng ya. Ya, hari ini videonya agak lumayan panjang ya. Ini sebelum panen ini diideri dhisik ya. Gak apa-apa wis. Oke. Lanjut menuju red kasdo yang 1 ya. Ini mempunyai pupus ini juga ada. Ini ada baris raja madu. Raja madu hari ini insya Allah saya panen juga. Karena kemarin kita sudah ngacak-acak sebagian sudah saya panen ya. Kenapa?
karena permintaannya kemarin itu banyak sekali yang meminta varietas-varietas yang lain. Kondisi tanahnya kering, akhirnya ya tak cari yang mudah untuk kita ambil. Nah, tapi alhamdulillah tadi malam itu kok di sini ada guyuran hujan. Jadi yes, alhamdulillah penak ngerai. Nanti nek wes kita lakukan panen, hasilnya akan lebih bagus, tidak rusak ya. Karena kalau lahan kita kering itu akan merusak kulit umbinya ya. Maksudnya yo kulitnya pasti belarut gitu ya. Tapi kalau sudah tanahnya lunak, aman, jadi tidak mengganggu. Nah, ini juga varietas baru juga yang mempunyai bentuk seperti pohon beringin ya. Maksudnya ya nggak menjalar sama sekali, tumbuhnya itu langsung dari batang pokok terus. Nah, seperti ini ya. Ini juga semua ya, tanpa adanya akar ya. Nah, umbinya sudah kelihatan itu. Ini juga, umbinya mantap pokoknya. Nah, ini salah satu produk unggulan terbaru kita. Nah, ini untuk ungu ya. Ungu ini ada varietas ubi ungu cambuk yang memang menjalar panjang ya. Ini kalau musim penghujan mencapai 1,5 meter di usia panen. Tapi kalau musim panas kayak gini, ini paling panjang cuman sekitar 1 meter ya. Tapi ya itu menjalar. Umbinya kayak gini. Kemarin ada yang patah di dalam. Waduh. Akhirnya, nah ini contohnya gini. Ini adalah ungu cambuk yang mempunyai kualitas rasa super manis ya. Sangat manis sekali untuk ungu cambuk yang saya kembangkan ini. Nah, ini umbinya panjang-panjang. Kalau punya yang jenis ungu, nah Anda bisa membandingkan. Ini untuk ubi madu. Ubi madu sudah mulai kena penyakit cabuk ya di sini. Karena terlalu keringnya lahan, akhirnya sudah mulai muncul cabuk ya. Ini tanda-tandanya kayak gini. Nah, ini yang sudah kena penyakit, ini sebenarnya berawal dari wereng, akhirnya campur cabuk juga. Nah, akhirnya seperti kena herbisida ya, daunnya itu kecoklatan. Nah, tapi ini harus kita segera panen, kita jabut saja nanti biar tidak menular ke jenis yang lain ya. Ini adalah penyakit biasanya datangnya saat mulai musim panen ya, musim panen akhir di musim panas seperti ini. Tapi untuk umbinya ini tidak terganggu karena memang harus kita hilangkan juga ya. Dan ini jangan dijadikan bibit ya. Contoh kalau sudah terjangkit yang namanya cabuk dan ini ada werengnya, ini kita tidak boleh menanam jenis ini ya. Maksudnya bibitnya ya. Ini biar tidak ada rantai perputaran perkembangannya, itu harus kita jauhkan ya. Yang jelas kita harus pangkas, hilangkan semua, itu tidak masalah. Untuk yang lain yang tidak kena aman, bisa kita tanam jenis apapun ya. Sekilas ada ya. Nah, ini untuk Raja Madu ya. Raja Madu kita mempunyai 2 jenis ya. Oh bener mas, iya betul ya. 2 jenis Raja Madu itu bedanya sangat sedikit sekali ya. Yang pertama, yang satu itu tidak menjalar sama sekali. Nah seperti ini cuman tumbuh terus dari batang pokok. Yang satunya itu ada sedikit menjalar ya, tapi cuman sekitar 1 meter ya, sampai usia panen nggak sampai ya. Bahkan itu bedanya, daunnya itu ada sedikit ungu ya, tapi untuk umbinya sama ya. Oke, kualitasnya sama bagus ya. Nah nih contohnya ini yang cuman sedikit tak sepil, nah umbinya itu loh, besar-besar loh. Nah ini juga. Oke, ini untuk yang siap panen kita ada sekitar 1000 batang ya untuk berapa bedeng ini. Nah, untuk yang sebelahnya ini masih sekitar 15 hari lagi kita panen, karena tanamnya kemarin selisihnya juga 2 minggu ya. Dengan intensitas air yang sangat kurang, jadinya ya wis kayak ginilah penampilannya. Tapi untuk kualitas umbi ini ya bisa kita cek dulu ya. Walaupun belum waktunya panen, ini untuk jenis KW mempunyai daun kecil sekali, tapi umbi nih ya monggo dicek bareng-bareng ya. Berumbi apa belum, karena ya ini salah satu yang kita tanam dengan kekurangan air juga ya. Wah ini, nah ini contoh nih. Ini adalah ubi KW ya. KW umbi ini wes sudah layak jual nih. Kayak panjang banget ya. Ini umbinya berapa ini?
kayak sedikit ya, tapi ora apa-apa, yang penting kualitasnya bagus ya. Nah, enggak, ternyata banyak ya. Nah, ini 1, ini 2, 3, besar sekali. 4 ini, ada 5 mungkin ya. Nah, ternyata ada 5. Ini salah satu ubi KW yang kita kembangkan, daunnya kayak gini. Ini kualitas rasa manis ya. Spesial untuk oven ya. Jenis ubi Papua KW ini kita selalu untuk agendakan oven ya. Karena untuk di oven sangat cocok, mempunyai tekstur halus, bermadu sampai meleleh pokoknya. Nah, diproses ya. Ya seperti itu ya, sedikit aja bocorannya. Nah, ini varietas-varietas baru kita juga. Nah, ini tidak ada yang menjalar sama sekali ya, sama sekali. Nah, ini contoh-contoh produk kita yang terbaru, masih dalam proses pengembangan. Nah, ini usianya 2,5 bulan, masih kayak gini ya. Memang 15 hari ke depan kita sudah panen, tapi bentuknya ya masih kayak gini. Tapi ya jangan khawatir, lek umbine walaupun kayak gini, monggo dicat bareng ya. Sini pengecekan dulu ya sebelum panen. Ini contohnya untuk ubi jalar terbaru kita ya. Ini saya kasih bocoran saja ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, umbine wis besar gede tenan pokoknya. Nah, pokoknya menanam ubi jalar produk Bang Heri insya Allah nggak ada ruginya ya. Mulai dari Anda untung cepat panen, yang jelas itu ya. Produk yang kita hadirkan selalu identik dengan usia lebih cepat panen dibanding ubi-ubi jalar yang lain, dengan produksi yang ya bisa dikatakan meningkat lah, biasanya seperti itu. Dengan metode yang tanaman kita juga akan mempersingkat waktu panen, mempermudah perawatan. Contohnya kayak gini, ini bebas dari hama yang namanya tikus ya, insya Allah seperti itu. Karena tikus identik dengan banyaknya cabang ranting pohon itu yang menyatu. Contohnya kalau jenis yang menjalar jauh itu pasti gandeng ya, antar bedengan. Tapi kalau di tempat saya ini masih aman ya, walaupun usia panen. Nah, ini usia 2,5 bulan masih ada jeda. Jadi walaupun kita lari-lari sekencang apapun, ini tidak akan mengenai tanaman kita kanan dan kiri ya. Nah, ini kita selalu memakai jarak as bedengan itu 1 meter ya. Untuk luas bedengan itu sendiri sekitar 40-an cm ya untuk tanaman. Dengan metode jarak tanam, kemarin saya memakai jarak tanam 35 cm ya, hasilnya kayak gini. Mantap pokoknya. Ini varietas baru semua ini. Bocorannya ngono tok ya. Untuk yang terbaru ya semoga tetap diikuti channel Bang Heri ya. Kritik saran tetap saya terima. Yang penting membangun, memberikan inspirasi untuk saya dan juga kawan-kawan yang lain. Semoga dikembangkan aja ya. Oke, bismillah itu tak lanjut mulai panen dari awal ya. Nah, dari awal hari ini tak awali dari yang pinggir dulu ya. Karena berada yang di pinggir ini adalah jenis pelangi madu. Kita cek aja bareng-bareng ya, sambil menikmati suasana pagi ya. Pagi banget pokoknya. Tapi ya lumayan hangat ya. Apa-apa. Aktivitas pagi, nah jangan sampai kendor. Nah, kita sebelum panen diintip dulu ya. Nah, ini kita sisihkan aja. Ya, batangnya kayak gini deh. Cuman ya pokoknya kalau biasanya nanam ubi jalar yang dengan kategori sangat rimbun, kalau menanam jenis atau melihat jenis Bang Heri yang cuman kayak gitu kok mungkin apa isi apa enggak ya. Monggo dicek aja gitu ya. Karena saya itu fokus dengan ubi jalar yaitu umbinya. Saya tidak berburu tingkat kerimbunan karena yang saya panen itu, yang saya manfaatkan adalah umbinya, tidak pada batang dan daun. Batang daun itu cuman bonus. Ya, oke, bismillah ya. Ini ubi jalar jenis pelangi madu dulu tak sepilih ya, nanti yang dalam sebatang ini umbinya ada berapa yang sudah layak kita ambil ya. Ya, ini semua mungkin hanya sebagian saja yang akan saya jabut karena untuk agenda ke depan setelah musim penghujan kita akan tanam jenis-jenis kita ya. Loh, Bang, kalau musim penghujan apa bagus nih nanam ubi jalar ya? Bagus saja ya. Nah, kita harus selektif memilih ubi jalar apa yang harus kita tanam di masa-masa musim
kemarau apa, jenis musim penghujan apa. Jadi wes komplit ya, karena kita sudah mempunyai banyak varietas yang kita setel dengan musim ya. Jadi nek menanam ubi jalar itu jangan asal menanam ya. Kita harus mencari yang cocok di musim penghujan apa, musim kemarau apa, itu harus kita pelajari ya. Nah, semoga ini kita ambil aja ya. Nah, nih. Ini adalah pelangi madu ya. Panjang ya. Kalau tak jajarkan dengan lengan saya ini. Nah, ini lengan dengan saya itu kebesaran umbinya ya. Nah, ini salah satunya. Oh, panjang pol. Nah, ini panjangnya sekitar 35 cm ya. Panjang sekali. Nah, ciri fisiknya kayak gini. Nah, ini batang daun ya, cuma gini loh, tak sepil dari atas ya. Ini sangat sedikit ya. Nah, ini adalah varietas pelangi madu. Pelangi madu kita punya beberapa jenis ya. Yang sama dengan ini 90% sama. Kita punya 2 jenis. Yang jenis satunya mempunyai batang daun mirip ubi cilembu ya. Tapi hari ini tidak saya spill. Ini masih yang ini saja ya, karena tidak ada di lokasi yang ini. Yes. Ini umbinnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh, cuman ada 5. Yo 5 kan sekilo ya lebih ini. Nah, lek ndak percaya yo nanduro. Gen percaya kan ya. Nah, ini tak ambil ya. Kalau 5 ini sebenarnya sudah layak jual semua ya, besar semua, panjang ya, identik dengan super panjang loh. Untuk pelangi madu. Pelangi madu kemarin pernah ya mendapatkan panjangnya itu 67 cm ya. Untuk ubi jalar saya. Nah, seperti ini kayak gini. Wes pokoknya mantap. Ini salah satu ubi jalar andalan saya yaitu pelangi madu. Contohnya kayak gini ya. Kita ngecek ubi jalar kita yang lain. Nah, oke kawan. Nah, mantap ya. Tadi sudah beberapa jenis. Saiki menuju Gading Dong. Nah, tadi sudah sampai pelangi ya. Yang kedua kita menuju Gading Dong ya. Kita ngambilnya yang Gading Dong yang sederhana ya. Nah, ciri khasnya kayak gini ya. Untuk semua ubi jalar yang saya kembangkan, ya wis gini ya. Ya alhamdulillah dengan metode yang kita terapkan, dengan metode persilangan ubi jalar, ini kita bisa menghasilkan varietas-varietas yang unggul ya. Salah satunya yang tadi sudah kita spill bareng-bareng. Yes, contohnya kayak gini. Nah, ini kita menuju Gading Dong dulu ya. Gading Dong juga unggul banget ya, dengan proses yang cukup mudah kita budidayakan. Tapi ya tentunya ya dengan perawatan ya semua itu. Nah, contohnya umbinya kayak gini. Nah, ini semuanya adalah kualitas yang sudah siap kita panen dalam sebatang ya, dengan cuma batang daun kayak gini. Tak sepil ya, tidak ada yang namanya bekas potongan atau pangkasan dari ubi kita ya. Umbinya kayak gini. Kita hitung aja, karena keliling ini kayaknya umbinya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 umbi yang dalam satu pokok ubi jalar Gading Dong. Yes, aman. Nah, ini kualitas bagus ya. Walaupun ini semua belum kita panen, karena ada yang masih ukuran sedengan. Ya, tapi aman dari buleng. Ya, kita amati aja bareng-bareng. Nah, ini kalau kehijauannya adalah ubi itu keluar dari dalam tanah. Jadi kalau kita menginginkan ini warna menjadi merah kembali, ini harus kita tutup. Nah, dengan adanya tunas yang di sini itu kita hilangkan ya. Nah, ini adalah tunas-tunas karena terpapar sinar matahari, akhirnya ya umbinya agak ada yang kehijauan. Yes, ini nanti juga mau kita panen. Nah, oke, menuju jenis baru lagi ya. Makanya baru maksud kita panen ya. Nah, ini untuk gemoy ya. Ini gemoy 1. Gemoy 1 identik dengan kesederhanaan batang dan daun juga. Nah, sepilih ya dari bawah ya, biar tahu adanya akar apa enggak. Nah, ini menjalar sampai cuman 60-an 5 cm sudah usia panen ya. Dengan sedikit sekali mempunyai batang dan daun, tapi umbi nih monggo kita cek bareng-bareng. Nah, ini sudah mulai muncul tunas. Ini salah satu juga ciri ubi jalar kita itu siap kita panen ya. Di samping
patokan kita selalu usia 3 bulan, entah 5 hari atau lebih atau kurang ya. Nah, ini ciri khasnya kayak gini. Nah, ini untuk gemoy 01 ya. Gemoy 01, mantep ya. Umbine banyak juga besar. Nah, ini akan saya cek, enaknya tak ambil saja ya. Ini. Nah, ini untuk kawan yang penasaran dengan ubine sing jenis gemoy 01 yeski ya. Ini sudah saya pangkas pakai arit ya, tapi atas tenan lur. Karena memang musimnya panas, jadi yo tanahnya super kering ya. Nah, kita cek aja bareng, kita umbinya ya. Nah, ini adalah ubi jalar gemoy 1. Wah, mantap sekali ya. Bersih dari yang namanya buleng, dengan kualitas super top ya untuk dikembangkan ya. Kategori untuk ovenan pun oke ya, untuk keripik juga jos, untuk bahan-bahan yang lain ya cocok sekali karena sudah kita tes berkali-kali dengan standar yang selalu kita hadirkan. Nah, ini umbine ini bisa mencapai 15 umbi dalam sebatang ya, tapi itu biasanya kalau full air ya. Tapi untuk tanaman yang saya kembangkan di sini saat ini semua adalah kekurangan air ya. Tapi masih bisa maksimal seperti ini ya. Ini dalam sebatang tadi 1, 2, ada 3, 4 ini, 5 itu, 6 kecil, 8, 7 ya. Cuman ada 7 dalam sebatang. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting sudah kualitas bagus ya. Ini walaupun judulnya ya isi kekurangan air ya, karena memang musim panas di sini ya, seperti ini. Nah, ini bareng kemarin nanamnya itu sama-sama yang di tempat lain. Kemarin ada di Kota Kediri sana ya. Nah, ini salah satunya keunggulan dari gemoy 1 ya, umbinya selalu bentuknya yang sangat menarik. Nah, contohnya lagi ini ya, besar sekali. Nah, untuk gemoy 1 ini agendanya untuk kita kembangkan dengan skala besar di bulan kita memasuki musim penghujan ya. Wah, ini Bang Heri selalu ngono ki. Oke, lanjut kawan, menuju jenis yang lain ya. Tadi sudah sampai gemoy 1 ya. Ini menuju yang belum kita sepil bareng. Nah, ini kita cek aja ya. Nah, ini adalah red kasdu ya, red kasdu yang kemarin wis pokoknya umbine sudah jadi rebutan ya, karena ya memang kualitasnya rasa mengerikan woy. Bagus sekali dari kualitas umbi, juga produksinya sangat menarik ya. Kemarin diapresiasi sama Bapak Kepala Dinas Kabupaten juga sudah datang menyaksikan panen perdana ya. Tapi perdana, saya katakan perdana itu secara umum diketahui oleh khalayak ramai ya. Maksudnya kalau panen secara pribadi mungkin cuma beberapa puluh batang, tidak saya videokan itu sudah 3 kali ya. Tapi kemarin dikenalkan sama pihak yang tentunya yowis seperti Dinas Pertanian. Kemarin ini kita baru sekali ya, langsung diapresiasi bagus ya. Nah, ini contohnya, ini adalah red kasdu 1 ya. Nah, ini umbinya kemarin pas dilihat itu ada yang sampai 14 ya. Ya, tapi enggak mesti ya. Ubi jalar itu tergantung sirkulasi air kita ya. Kalau air kita itu rutin bagus, ya pasti akan umbinya lebih banyak ya. Di samping memang ciri khas dari masing-masing ubi jalar itu kan ada sendiri ya. Mulai yang berumbi banyak dan berumbi sedikit, itu pasti ada ya dari varietas yang kita tanam ya. Jadi faktor yang mempengaruhi umbi banyak itu di samping faktor air adalah salah satunya juga faktor genetik yang dipunyai masing-masing ubi jalar. Nah, ini untuk red kasdu ini berumbi merah ya, merah menyala ya. Nah, red kasdu itu adalah salah satu singkatan dari red merah. Kasdu itu adalah singkatan dari daerah saya. Jadi red kasdu itu mengingatkan dengan tanah kelahiran, dengan kualitas ubi jalar yang sangat berkualitas tentunya. Nah, untuk pembibitan nanti belum bisa untuk saat ini ya, masih kita kembangkan untuk
skala regional kita dulu ya. Nanti kalau sudah banyak ya, siap kita edarkan kemanapun ya, khususnya untuk para pecinta ubi jalar ya. Contohnya kayak gini ya, pokoknya menyala abangku. Ini bagian dalam adalah warna oranye ya. Nah, sama sekali tidak ada yang diragukan, pokoknya oranye banget ya. Kalau tahu wortel ya mirip lah dengan wortel. Umbi ini kayak gini ya. Mantap sekali. Ubinya juga tidak menjalar ya. Nah, kita cek aja bareng-bareng. Nah, tidak ada yang menjalar, akar sangat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada akar kecuali akar yang kita tancapkan di lahan kita. Kayak gini ya. Mantap. Oke, kita menuju jenis lain lagi yang gemoy 111 ya. Gemoy 111 itu ada juga ya ternyata. Nah, ini mempunyai warna pink ya, kulitnya pink, dalamnya adalah oranye. Ini identik dengan umbinya yang biasanya itu banyak ya. Nah, contohnya gini ya. Ini banyak sekali umbi ini. Nah, salah satunya ini bagian dalam adalah berwarna oranye juga. Nah, ini sebatang ini sudah ada 1, 2 ya. Kita ambil ini sebagai sampel ya, karena aku juga penasaran juga. Nah, ini umbinya lumayan bagus ya. Wow, tapi ternyata cuma 4 karena memang batangnya cuma gini loh ya. Ya sepele banget. Nah, ini itu untuk gemoy 111. Nah, ini untuk batangnya kayak gini. Dengan intensitas air yang sangat sedikit, ubi jalar gemoy 11 itu masih bisa memproduksi umbi yang juga lumayan bagus ya. Bagus. Nah, kualitas rasa nah kayak gini ya. Ini salah satu gemoy 111 yang kita hadirkan ya. Mempunyai warna agak pink ya. Bagian dalam adalah oranye. Mantap banget. Ini daunnya sangat kecil ya. Gemoy 11 ini kayak gini. Nah, ini biji lembu, tapi pupusnya adalah warna agak gini ya. Ini adalah salah satu varietas unggulan kita juga yang baru saya tanam 2 kali panen ya. Oke, lanjut menuju yang gemoy yang mempunyai daun lebih tebal dibanding yang lain, dengan ciri khas batangnya itu lebih besar dan identik dengan banyaknya bunga. Contohnya kayak gini. Bunganya selalu kalau musim bunga, pokoknya jenis yang gemoy ini banyaknya luar biasa ya. Tapi ya kita cek aja umbinya seperti apa. Umbinya biasanya itu panjang sekali ya. Untuk jenis ini mempunyai warna pink ya, kulit luarnya, tapi bagian dalam adalah oranye muda ya. Umbinya juga tergolong dengan jumlah yang super banyak. Tenan lebih toh Mas. Yo wis dicek bareng aja ya. Ayo aku. Nah, nih. Besar toh umbine. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini lagi 7. Nah, cuman ada 7 dalam sebatang. Tapi ya walaupun 7 nek gedene sakmene iki ya gampangane digawe sekilo lah. Nah, nek sekilo ibaratnya umbine 5.000 ya 5.000 per batang. Nek naneme 100 batang ya kalikan saja. Itu secara sedikit saja ngitungnya ya, jangan banyak-banyak. Ya, kita ambil aja ya. Masya Allah. Nah, kayak gini kawan. Besar-besar panjang sekali ya. Ini adalah satu ubi jalar kita yang kita kembangkan dengan metode kita, hasilnya kayak gini. Nah, walaupun ini cuman isinya 7, tapi nek gede ini kayak gini, pokoknya mantap ya. Nah, oke, ini contohnya tadi ya, ini daunnya ciri khasnya kayak gini. Nah, ini walaupun cuman sangat sedikit minim batangnya ya, tapi umbine ya ngonten niku Mas. Ya alhamdulillah bagus ya kualitasnya. Nah, ciri khasnya ya tadi agak pink. Ini juga mantap sekali ya, karena identik dengan panjang. Nah, saat mengenai lahan yang keras, nah contohnya bongkane kayak gini, memang super keras. Akhirnya bentuknya ya seperti ini ya. Ada ya lekuk-lekuk, itu terhambat yang namanya tanah kita yang sangat keras. Jadi kalau kawan-kawan pengen menanam dengan kualitas umbi yang bagus, itu usahakan
pembuatan bedengan atau lahan itu lebih bagus lagi. Yang jelas lakukan dengan metode penggemburan. Nah, oke, lanjut, ini yang menuju 122 ya. Nah, ini kemarin juga saya kirimkan ke daerah Pekalongan ya untuk bibitnya dari Gemoy 122. Ya, semoga di sana berkembang dengan baik seperti yang di sini ya. Bahkan harapan saya lebih dari yang ada di sini. Contohnya kayak gimana Mas umbine? Ya, ayo didelok bareng. Nah, ini ya. Tingkat rimbun memang lebih rimbun dibanding Gemoy yang lain ya, untuk 122. Tapi aman, semua tetap ndak enak sing menjalar sama sekali ya. Nah, oke lanjut. Nah, umbine kayak gini. Nah, ini 122 ya. Semoga harapan kita semua nanam ubi jalar itu ya kayak gini. Gitu ya. Tapi ya aja lali lur, di-subscribe, like sing urung, sing kadung melihat ya di-subscribe lah. Ya, dibagikan kepada saudara kawan kalau pengen belajar ubi jalar. Ya, nanti ya wis japri ning Bang Heri ya ora apa-apa wis. Ya, tak bantu ya. Sebisa saya. Nah, umbine kayak gini, banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sebelah sini ada juga 8 9 ya. Dalam sebatang ini ada 9 umbi dari ubi jalar yang saya tanam. Ini untuk Gemoy 122. Wes jabut ayo. Iya, oh. Nah, ini kawan. Sebatang. Mantap sekali ya. Dalam satu batang ini ubi jalar Gemoy 122. Wow, pokoknya. Pokoknya dimakan 2 orang ndak habis ini sebatang. Besar-besar sekali. Nah, tak sepilih dari agak jauh ya biar kelihatan umbinya banyak. Wah, iya ini. Nah, ini adalah Gemoy 122. Nah, contohnya daunnya kayak gini ya. Gemoy 122. Yes. Nah, ini usia panen sampai hari ini 3 bulan, lebihnya kalau ndak salah 4 hari ya. Nah, seperti itu. Ini warna dalam adalah oranye semua. Ini sisa yang kemarin, ini sudah saya cabut. Oke, menuju jenis terbaru kita ya. Tadi sampai mana? Yus, pokoknya kabeh engko nek waktu yo tak sepil bareng-bareng, nek ora yo ya lain waktu ya. Nah, ini ngecek yang jenis terbaru ya. Yang saya tadi bilang kayak daunnya bentuknya setengah ubi madu, setengah dari gading dong, tapi kayak gini. Yes, ini terbaru, tapi belum punya nama ya. Nanti namanya menyusul untuk ke depan, karena kita masih baru panen 2 kali hari ini ya untuk jenis ini, karena adalah varietas terbaru kita. Kemarin panen perdana umbine bagus, kualitas rasa sudah bagus, tapi untuk pengembangan kembali ini masih saya tanam sebagai salah satu proses untuk ini yang namanya seleksi ya. Tapi di tahap kedua seleksi ini sudah saya buktikan bagus ya. Kalau kualitas rasa biasanya ditanam seleksi tahap kedua itu akan lebih enak ya. Tapi produksinya naik atau turun, tapi ternyata ini semakin naik ya. Nah, ini bisa kita kategorikan adalah salah satu dengan baik, sudah masuk dengan kategori standar ya. Bisa kita kembangkan untuk ke depan ya. Karena tidak rimbun sama sekali juga ya. Sangat minim batang daun ya. Nah, antar bedengan kayak gini, masih aman. Nah, umbine dalam satu batang. Wah, ini ya, hitung bareng-bareng ya. 1 2 3 4 5. Nah, tak muter ya, kita balik. Ada 5 6 7. Nah, 7 ya, 7 umbi dalam batang satu ini. Tapi umbine ya rata-rata kalau per kilo itu cuman 5 ya, rata-rata. Bahkan kalau yang ukuran panjang seperti pelangi kemarin 2, ada yang 1 sudah sekilo lebih ya. Tapi kalau ini sudah muncul 7 seperti kayak gini ya, prediksi aja sendiri monggo berapa ya. Nah, ini sudah bagus sekali ya. Kualitasnya mantap. Produk ini bisa kita kembangkan, sudah saya seleksi 2 kali. Ini kita tinggal memberikan nama, juga memberikan laporan ke Dinas Pertanian untuk proses sertifikasi ubi jalar kita. Oke, ya untuk yang lain
pengen nanam bibitnya ya ditunggu saja nanti ya. Insya Allah kalau sudah kita memasuki tahapan yang kita biasa lakukan, nanti bisa kita kirim kemanapun. Oke, jadi sekilas saja untuk varietas baru yang saya kembangkan. Nah, sampai sini ini sama ya tadi yang batang juga nggak begitu rimbun semuanya ya, cuma kayak gini ya. Nah, seperti ini keunggulan dari produk kita yang selalu mengutamakan umbi ya, tidak mengutamakan batang daun. Yang umbinya sampai kelihatan, ini ya kelihatan. Guys, gede apa Mas? Yuk didelok neh ya. Saya juga penasaran. Iya. Pokoknya lur. Mantep luar biasa ya. Nah, gini. Dengan batang yang cukup simpel tapi hasilnya wis jos wae. Oke kawan, lanjut ya. Untuk Red Casdew tadi sudah yang satu ya. Kita menuju Red Casdew 2. Yang ciri khas batang ini sama dengan Red Casdew 1, tapi bedanya cuman di bagian pupus ya. Yang satu memiliki warna ungu ya. Dengan warna kulit umbinya itu lebih menarik, lebih jreng, maksudnya lebih menyala abangku. Nah, ya. Nah, batangnya kayak gini ya. Nah, umbi nih, ini. Wih, Red Casdew. Nah, ini Red Casdew memang agenda kita untuk skala besar nanti akan kita kembangkan karena sudah masuk seleksi pusat juga. Nah, ini mantep pol Pak ya umbi ini. Tidak diragukan. Padahal ini umbi ini batangnya kayak gini loh ya. Cuman pokoknya simpel banget. Oke, sekilas saja untuk Red Casdew saya hadirkan. Karena masih banyak yang lain. Kita perlu ngecek juga ya. Nah, ini menuju Raja Madu ya. Raja Madu wes. Iki identik dengan Raja Madu yang ini, yang mempunyai batang daun sedikit sekali ya. Ini tanpa ada rekayasa, selalu fakta yang dihadirkan. Cek aja ya. Wes to, lek umbine. Nggak main-main. Wes nih. Besar. Kita nanam apa piye to, Lur? Ya alhamdulillah bener ya. Super ya. Ini satu batang dengan yang cukup seksi. Oh, tenan piye Mas? Ya wis tenan lah. Kita ngecek aja sampingnya ya. Sampingnya ya kita ngecek aja yang itu sedikit sekali. Ini agak nyari yang agak rimbun. Umbine engko tambah gede. Nah ini ya rimbunnya cuma segini ya. Nek wong Jawa ngarani setek kamera genep. Tapi yo mbuh. Umbine dicek aja. Ini. Nah, ini ndak main-main ya. Nah, ini umbinya. Untuk Raja Madu. Raja Madu memang kualitasnya mantap pol. Nah, ini identik dengan besar pol. Nah, ini kayak gini ya. Umbine bisa banyak, bisa sedikit ya. Itu tergantung dari kualitas air yang kita berikan itu cukup apa kurang. Tapi lek kurang ya kayak gini, ndak bisa banyak. Tapi ya ndak mesti. Nah, ini sebelahnya yang cuman daunnya saya sepelekan kayak gini ya. Tapi alhamdulillah bagus sekali ya. Wes. Nah, ini siap kita panen di hari ini. Banyak sekali umbi ini. Raja Madu, top ya kualitasnya. Nah, ini dari sebelah sisi saja sudah kelihatan ada berapa ini? 5 atau 6. Wah, ini kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 di ini 7 akar ya, 8. Ini satu sisi. Oke, lanjut dulu. Tak jalan kemana ya nak ya? Video ini ya hampir 40 menit. Serap apa wes, yang penting mantap gitu ya. Nah, ini ngecek juga ya. Yang satu varietas persilangan terbaru. Nah, kita punya banyak sekali varietas ya. Hari ini tak sepil. Nah, ini kita juga punya yang istimewa juga dibanding jenis yang lain dari produk yang ini. Nah, ini mempunyai warna merah menyala juga ya. Ini terkenal dengan umbinya super banyak ya. Nah, akar yang kecil pun bisa jadi umbi ya. Nah, setelah yang besar ini kita ambil, yang kecil ini akan jadi umbi dengan kecepatan yang luar biasa pokoknya. Pokoknya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini mirip Red Casdew tadi, tapi batang daunnya ini tidak bulat ya. Kalau yang Red Casdew kan bulat, tidak punya runcingan sama sekali di bagian samping. Tapi ini mempunyai. Tapi kualitas umbi nih itu ya nggak kalah dengan Red Casdew ya. Ini masih kita punya sekitar 100 batang ya untuk
dikembangkan karena ya memang adalah varietas terbaru juga. Oke, ini bagus ya, sudah siap kita panen hari ini. Yang ini juga yang mirip isinya dengan biji lembu madu ya. Ini adalah varietas terbaru juga. Bang Heri kayak neng anyar ini. Ya, untuk kawan-kawan nanti kalau kualitas bagus ya bisa ditanam. Nah, yes. Ini adalah varietas baru. Ini warnanya dalamnya adalah oranye ya. Ini sangat sedikit sekali batang daunnya tapi kualitas bagus ya. Masih banyak sekali ya yang belum saya spill umbinya. Salah satunya ini juga banyak sekali umbinya. Jenis ini yang terbaru. Kita tak cek aja dari atas sedikit-sedikit. Ini adalah varietas baru juga yang belum sempat saya spill hari ini ya. Saya mau lanjut aktivitas panen. Ini tak jalan saja menuju area yang baru-baru ya. Kita juga mempunyai terbaru tapi menjalar. Nah, ini lek senengannya menjalar mempunyai daun kuning. Nah, ini sangat kuning ya. Ini mirip ubi yang ada di kota-kota biasanya untuk taman, tapi ini adalah hasil silangan kita, tapi menjalar ya. Tapi saya ya antara suka dan tidak suka. Yang penting umbinya bagus, nanti saya kembangkan. Wah, ternyata umbinya bagus ya, merah. Bagian dalam tak cek aja. Ini oranye muda ya bagian dalam, tapi batang daunnya tidak menjanjikan ya. Terlalu menjalar bagi saya karena ini usia 2,5 bulan sudah sekitar 70 cm. Ini bisa dikembangkan bisa tidak. Ini adalah kawi bagus juga. Nah, ini untuk Raja Madu yang sedikit menjalar ini ya. Raja Madu kita punya 2 jenis varietas. Kita ngecek aja bareng-bareng sampai pinggir ya. Ini untuk gemoy 122, 133, ada juga 123. Tadi yang 11 sudah. Nah, kita punya juga ubi Jepang ya. Ubi Jepang ini, ubi Jepang ya kayak gini lah. Kita mau ngecek umbinya ya. Terakhir sebelum kita lanjutkan aktivitas, kita ngecek aja ubi Jepang kita. Umbinya banyak sekali ya. Ternyata puluhan ini dalam sebatang umbi Jepang. Wih, gila betul ini. Nah, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini gila-gilaan ya. Nah, tak sepil. Ini semua umbi dalam satu sisi. Mungkin satu sisinya masih ada tenan. Nah, banyak sekali ya ubi Jepang yang ini. Senangannya oke ya iki ya, los pakai. Nah, contohnya sebelahnya gini. Nah, wih, besar lur. Nah, oke, lanjut ya. Kita timbun karena usia masih 2,5 bulan ya. Cuma ngecek aja umbinya. Dan hari ini akan saya lanjutkan panen saya di area yang sana ya. Oke, terima kasih. Semoga mengawali panen saya hari ini Anda bisa menyimpulkan bagaimana kualitas ubi jalare dari Bang Heri yang hari ini akan saya panen di usia 3 bulan lebih 5 hari. 5 hari atau 1 minggu, katakanlah lebih 1 minggu kita aja ya. Belum genap 100 hari. Anda bisa memilih, mengomentari dari masing-masing ubi jalar. Kalau Anda ingin menanam, nanti bisa chat langsung aja di jalur pribadi ya. Jadikanlah apa yang saya berikan hari ini adalah inspirasi untuk kita semuanya untuk mengembangkan potensi diri kita di bidang pertanian, tentunya untuk kemajuan kita bersama ya. Berikanlah masukan untuk saya, kritik dan saran yang bagus untuk membangun pertanian kita ya. Jangan berikan masukan yang kurang baik ya. Masukan itu yang membangun seperti itu. Nah, oke, salam tani Indonesia. Semoga Indonesia semakin kuat dengan pertanian kita, walaupun kita sebagai pemuda, contohnya saya ya wong enom lah, bocah ya, tapi kita harus mempunyai semangat motivasi untuk memberikan kemajuan Indonesia. Kita sebagai petani juga lewat jalur pertanian. Kalau kita perdagangan ya dengan perdagangan kita memajukan Indonesia, tapi kembali kepada kita masing-masing untuk kemajuan kita bersama saja dengan
dengan apa yang kita bisa kita kembangkan untuk kemajuan. Terima kasih. Semoga hari ini jadikan sesuatu yang indah untuk kita semua, menjadikan apapun yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.